Bagi tips memilih wardrobe untuk interview dong. Oke guys, kali ini aku akan share ya tips memilih wardrobe untuk interview. Nah, kebetulan kemarin telah dibuka lowongan BUMN besar-besaran. Nah, membuka beribu-ribu formasi ya. Bagi kalian yang sudah daftar ya, semoga lolos tahap seleksi ya. Dan bagi kalian yang nunggu untuk interview ya, entah apapun ya, baik BUMN ataupun perusahaan apapun ya, aku akan share ya video ini untuk kalian. Disclaimer ya, sebelum kita bahas ke tips memilih wardrobe, aku ingin disclaimer sebelumnya bahwa sebelum kita menentukan wardrobe untuk interview, hal yang pertama kali kita lakukan adalah screening perusahaan yang kita apply atau lamar. Kenapa kok harus screening? Ya, pertanyaan yang bagus karena kita harus tahu dulu background perusahaan seperti apa dan kita harus tahu culture atau budaya perusahaan. Jadi kita menyesuaikan culture di sana. Nah, kita harus tahu perusahaan ini apakah perusahaan jasa ataupun perusahaan maskapai ataupun perusahaan yang bergerak di bidang yang misal manufacturing gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan guys, karena tentulah beda. Oke, ada 5 tips ya yang aku mau share ke kalian, tips untuk memilih wardrobe untuk interview. Nah, langsung aja ya. Tips yang pertama yaitu memilih pakaian yang rapi dan tidak kusut. Tips ini pernah aku singgung di video aku sebelumnya, yaitu terkait ya pentingnya make up dan wardrobe untuk komunikasi ya secara visual, karena memang manusia adalah makhluk visual. Jadi penampilan, gestur, dan body language itu menentukan ya kita untuk berkomunikasi secara visual. Nah, untuk secara penampilan itu atau wardrobe itu penting sekali teman-teman, entah itu make up atau cara berpakaian itu sangat penting. Ketika kita interview, para interviewer, HRD, manajer itu memandang kita, menilai kita dari ujung kepala hingga ujung kaki ya. Jadi memang penting sekali, karena apa? Seperti aku bahas ya di video sebelumnya, karena penampilan, body language, gestur itu memang menentukan kita dalam berkomunikasi, terutama komunikasi secara visual. Walaupun secara verbal, vokal itu sangat penting sekali, tapi visual itu yang utama, karena manusia memang makhluk visual. Untuk wardrobe dan make up ini ya menyesuaikan dengan perusahaan yang kalian apply. Kalau misal kalian melamar pekerjaan di bidang entertain, tentulah berbeda dengan perusahaan BUMN, perusahaan swasta ataupun pemerintahan. Jadi mohon dibedakan ya teman-teman, karena jelas orientasinya berbeda, basicnya berbeda, dan culture-nya juga berbeda, karena kita menyesuaikan dengan culture perusahaan. Jadi screening dari awal itu memang penting sekali. Gimana sih contohnya Kak? Berpenampilan yang rapi ya, atau wardrobe yang rapi, yang oke untuk itu. Oke, yang pertama yaitu aku saranin pakai kemeja, karena kemeja ini sangat familiar dan juga itu adalah pakaian yang aman banget untuk kita interview. Jadi memang disarankan menggunakan kemeja, terutama kemeja panjang ya teman ya. Dan bisa teman-teman juga pakai cardigan atau blazer. Nah, misal teman-teman ya yang apply perusahaan di bidang jasa, cocok banget pakai blazer gitu ya, pakai rok span gitu masih oke. Tapi kalau misal teman-teman yang melamar di perusahaan manufacturing, saran aku tidak perlu menggunakan blazer ataupun rok span, karena mereka ritme kerjanya tinggi dan load kerjanya juga tinggi ya, under pressure ya. Jadi saran aku ya menggunakan kemeja dan celana aja udah cukup. Oke. Yang kedua ya itu perhatikan motif dan warna pakaian. Kenapa kok penting ya? Karena juga itu masuk dari komunikasi visual, warna dan motif itu sangat penting teman-teman ya, karena motif yang mencolok, motif yang nano-nano, misal motif bunga-bunga, polkadot atau kartun ya, itu dapat mendistraksi interviewer atau HRD ya. Jadi kita jadi nggak fokus sama penjelasan teman-teman, presentasi teman-teman, gara-gara motif pakaian yang super lucu gitu ya. Jadi menurut aku lebih aman menggunakan kemeja warna polos aja. Kalau misal memang mau motif, misal inner dari blazernya itu motif, mending motifnya itu yang netral atau bisa masuk ke semua warna jas gitu ya. Jadi nggak terlalu mencolok gitu. Jadi misal kemeja yang cowok pakai kemeja yang titik-titik atau garis itu boleh, tapi kalau yang mencolok tidak disaranin ya guys ya. Tips yang ketiga yaitu pilihlah style rambut yang rapi. Nah, style ini ya yang rapi itu berlaku untuk cewek maupun cowok. Karena apa? Kerapian itu sangat menentukan ya, karena dilihat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, bagi cewek-cewek yang nggak berhijab ya, kalau misal pakai cepol, maka cepol yang rapi ya teman-teman. Bisa pakai hairspray gitu biar rapi, nggak keluar-keluar rambutnya. Atau misalnya yang terurai boleh dikeli ataupun dijepit tengahnya, pokoknya yang rapi, nggak
terurai-urai berantakan gitu ya, seperti orang habis bangun tidur kayak gitu, jangan ya teman-teman ya, disaranin yang rapi. Dan cowok boleh pakai minyak rambut atau pomade gitu ya, yang rapi gitu. Jadi kita nggak salah fokus sama rambut kalian saat interview. Oke, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang berhijab, boleh berhijab ya, tapi yang rapi ya. Kalau ini masih oke, karena nggak terlalu lebay, nggak terlalu diputar-putar gitu, yang rapi. Kalau memang teman-teman lebih suka panjang menutup dada, tapi nggak terlalu yang ini ya, apa terlalu berat yang panjang gitu, tidak disarankan. Kalau memang yang rapi boleh, kalau misal teman pakainya agak oversize boleh dimasukin gitu ya. Jadi memang bisa terlihat rapi, tetap kelihatan rapi seperti itu ya. Jadi usahakan pokoknya teman-teman bisa kelihatan rapi dan bersih ya, tidak acak-acakan. Oke, tips yang keempat yaitu perhatikan pemilihan sepatu. Nah, sepatu itu penting teman-teman, karena sepatu ya yang membawa kalian ke tempat yang hebat. Jadi gunakan sepatu yang tertutup, yang bersih ya. Percuma bagus tapi kotor ya, habis main futsal gitu ya contohnya. Ya, pemilihan sepatu yang tepat, kalau bisa pakai sepatu kulit ya. Bagi yang cowok boleh sepatu kulit gitu ya, memang terlihat formal dan rapi. Dan tidak disarankan ya, tidak disarankan menggunakan sepatu yang depannya terbuka, jadi terlihat seperti sandal, seperti itu ya. Jadi sedikit cerita, dulu teman aku waktu interview ya, pertama kali interview dia sempat ditolak sama HRD-nya. Jadi dia belum sempat masuk ruangan interview udah ditolak duluan gara-gara dia pakai sepatu yang terbuka depannya. Dia jadi pakai high heel yang terbuka depannya. Dikiranya sandal sama HRD-nya seperti itu. Jadi saran aku cari aman yang tertutup depannya. Oke ya, tidak disarankan menggunakan sepatu futsal atau Crocs ya. Sneaker boleh, kalau teman-teman melamar di perusahaan manufacturing boleh menggunakan sneakers seperti itu. Tapi juga tolong diperhatikan warnanya ya, jangan warna yang seperti warna stabilo, biru elektrik kayak gitu-gitu, tidak disarankan ya teman-teman. Jadi tetap diperhatikan warna dari aksesoris ataupun alas kaki dari kita, entah baju ataupun part lainnya. Oke. Tips yang kelima yaitu utamakan kenyamanan wardrobe dan makeup kalian. Jadi disarankan menggunakan ya wardrobe itu yang nyaman. Jadi kalau misal teman-teman pakainya bagus, rapi, bersih, mengkilau gitu ya, tapi itu nggak nyaman, bikin teman-teman garu-garu karena panas, nggak fokus ya, matanya gerak sana kemari, terus keringetan, bikin bau badan, tidak disarankan. Jadi utamakan kenyamanan pakaian, usahakan memilih ya pakaian yang bahannya menyerap keringat, seperti itu. Oke, tambah dari aku yaitu gunakan make up yang profesional, artinya porsinya pas ya. Jadi tidak terlalu menor ya, terlalu warnanya itu mencolok ya, entah itu eyeshadow, warna bibir ya, lipstick kalian ya, lip tint atau lipstick ya, gunakan yang warnanya itu soft ya, kalau bisa warna soft ya, biar tidak terlihat pucat, fresh, tapi tidak mencolok ya, misal merah marun ataupun merah fanta itu terlalu mencolok atau orange ya, yang bikin HRD atau interview kalian terdistraksi, nggak fokus karena melihat ya warna make up kalian yang mencolok. Tips-tips tadi ya bisa teman-teman gunakan ya untuk interview baik secara offline maupun online. Nah, untuk wardrobe dengan warna yang polos ya, aku saranin ya teman-teman bisa pakai warna hitam, putih, abu, marun, dan warna kuning boleh ya, kuning yang soft ya, dan tidak mencolok, yang tidak bright, karena itu bisa mendistraksi para interviewer dan HRD ya. Jadi memang warna-warna yang terlalu mencolok itu bisa eye-catching di kita ya. Eye-catchingnya itu dalam hal bikin kita ketawa gitu ya. Untuk pakaian yang ketat itu juga tidak disarankan ya teman-teman. Pakaian yang berwarna terlalu mencolok, pakaian terlalu ketat, pakaian yang terlalu terbuka itu tidak disarankan. Karena memang ini dinilai kurang sopan ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami dan tidak menerapkan itu saat melakukan interview. Oke teman-teman, itu adalah tips dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan semoga teman-teman diterima di posisi yang teman-teman inginkan. Ya, amin. Semoga teman-teman sukses selalu. Oke, thank you for watching.